Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian dan juga Bapak Wakil Menteri Kesehatan serta kawan-kawan media sekalian. Kami mungkin mengulangi sedikit saja data-data yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan juga Bapak Wamenkes. Untuk kasus aktif kita pada 19 Mei 2001 yaitu 5,01%. Dan tanggal 23 Mei kemarin, kasus aktif telah meningkat sebanyak 5,23%. Artinya ada kenaikan sekitar 0,22%. Adapun angka kesembuhan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, ada penurunan dari tanggal 18 Mei 92,22% turun ke 91,99% pada tanggal 23 Mei. Adapun angka kematian, kita tarik ke belakang, kita pernah berada pada posisi yang cukup rendah, yaitu pada tanggal 1 April 2,70%. Namun kenaikan pada tanggal 19 Mei menjadi 2,78%. Ada kenaikan 0,08%, sementara angka kematian global ada kecenderungan terjadi penurunan. Kemudian untuk bor, ada kenaikan tanggal 18 Mei sebanyak 29,40%, lantas tanggal 23 Mei naik ke posisi 30,66%. Dan ini memang kalau kita lihat secara menyeluruh, trennya meningkat. Pengalaman kita tahun yang lalu, setelah libur Idul Fitri, ada kenaikan jumlah kasus harian sebesar 93% dan kenaikan jumlah kematian mingguan mencapai 66%. Untuk rumah sakit Wisma Atlet juga, data yang kita peroleh pada tanggal 18 Mei yaitu 15,02%, pada tanggal 24 Mei hari ini telah meningkat menjadi 21,77%. Ada peningkatan 6,75%. Artinya, walaupun secara menyeluruh tren kenaikannya ini relatif kecil dibandingkan tahun yang lalu, kami dari Satgas di bawah arahan Bapak Menko dan juga petunjuk Bapak Presiden untuk kita tidak boleh lengah, untuk kita tetap waspada, untuk kita selalu menaati protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan, jangan kendor, tidak boleh longgar, dan setiap hari harus diingatkan, bahkan setiap jam, setiap menit harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan mobilisasi warga masyarakat pasca mudik. Kami hanya mengambil contoh satu saja, yaitu di wilayah Lampung, di mana Satgas khusus untuk mandatory check di bawah pimpinan Kapolda Lampung dan Komandan Korem Garuda Hitam yang telah bekerjasama dengan semua komponen yang ada, sehingga kita lihat hasilnya cukup memuaskan. Dinas Kesehatan, Dinas LJR, Dinas Perhubungan, ASDP, Pelabuhan, semuanya telah bekerja keras. Dan juga kepatuhan masyarakat untuk mau mengikuti program pemeriksaan, mulai dari antigen swab sampai dengan pelaksanaan PCR swab. Dan telah ditemukan sebanyak 532 orang warga masyarakat yang positif COVID setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR. Dan mereka sekarang dalam perawatan di sejumlah tempat di Lampung, baik di rumah sakit maupun tempat-tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Sebagian besar dari pelaku perjalanan ini adalah yang akan kembali ke Jabodetabek. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya Gubernur Lampung, Kapolda, Danrem, dan seluruh instansi, baik instansi pemerintah pusat serta daerah di wilayah Lampung kurang begitu maksimal dalam pemeriksaan,
akan banyak sekali yang lolos ke wilayah Jabodetabek sehingga dapat menulari keluarganya dan para kerabat serta para rekan-rekan di pekerjaan, di tempat kerja. Kemudian kami tadi telah melaporkan juga kepada Bapak Presiden, beliau mengulangi berulang kali tentang pentingnya PPKM Mikro. Mari kita optimalkan strategi pemanfaatan PPKM Mikro. Dan Posko diharapkan betul-betul bisa menjabarkan program-program yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik itu yang berhubungan dengan karantina mandiri bagi mereka yang baru saja kembali dari bepergian. Termasuk juga apabila ada 5 rumah yang terdapat positif COVID, maka inisiatif untuk melakukan mikro lockdown skala RT betul-betul dilaksanakan. Kami sudah melihat kerjasama di tingkat daerah, di kota, dan juga di kabupaten sudah sangat baik. Oleh karenanya kerjasama ini perlu terus digalang, perlu selalu dikumandangkan, gotong royong memberikan bantuan kepada warga yang terpapar COVID adalah strategi kita yang paling murah dibandingkan kalau sudah tidak terkontrol semakin parah dan fasenya masuk kepada fase yang lebih berbahaya, yaitu fase berat dan kritis, bisa jadi tidak terselamatkan. Ini adalah seluruh perjuangan kita bekerja keras bersama untuk menekan kasus aktif harian, dan mudah-mudahan kekhawatiran kita, kekhawatiran beberapa pihak, adanya peningkatan kasus pasca libur panjang tidak sampai terjadi begitu besar. Sekali lagi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi modal utama kita. Terima kasih.